Muncul meluncur. Recording stopped. Recording in progress. Oke, selamat siang semuanya. Suara saya apakah terdengar? Terdengar Ibu. Oke, saya mohon maaf ya koneksi internetnya agak kurang bagus karena saya lagi di lab. Eh, em, jadi mungkin sewaktu-waktu seperti tadi saya terlempar keluar dari Zoom. Jadi saya nggak bisa nyalakan video, ya takut nanti saya terlempar dari Zoom lagi. Oke, topik kita hari ini adalah membahas em, kita diskusi dari materi uh, waste management yang sudah kalian kerjakan. Recording stopped. Oke, saya minta maaf tadi saya terlempar dari Zoom. Sekarang apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Oke. Oke, saya akan pakai handphone aja kalau gitu karena kalau pakai laptop tiba-tiba hilang. Oke, tadi saya tawarkan ke Anda siapa yang mau kelompok mana yang mau sukarela sebagai presenter.
Dari kelas A ada? Nggak ada? Kalau gitu saya tunjuk kalau nggak ada. Ada nggak? Ayolah, ini kan kuliah profesi ya. Atau kelas B. Oke, kalau nggak ada, kita nggak mungkin menunggu kelompok B1, kelompok B1 hadir di room ini semuanya. Kita akan simak presentasi dari tugas yang dikerjakan oleh kelompok B1. Silakan B1. Mohon waktunya sebentar, Ibu. Oke. Berapa menit Anda butuh waktu? Baik Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Suaranya terdengar, tapi slide-nya belum muncul. Tes, apakah suara saya sudah terdengar? Saya dari kelompok B1 izin untuk share screen Ibu. Permisi, Ibu. Bisa? Apakah share screen-nya sudah terlihat nih? Sudah? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu dan teman-teman. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok B1, izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan limbah D3 dari produksi sediaan farmasi. Adek, maaf, nggak bisa yang ditampilkan PowerPoint-nya. Ini kayaknya file PDF-nya ya. Oh, nggih, baik Bu, akan saya share screen PPT-nya. Mohon ditunggu sebentar. Tampilnya nggak bagus. Oke. Baik, apakah layarnya sudah terlihat Ibu? Sudah di slideshow? Nggih, baik. Oke, silakan terus mulai ya. Nggih.
Ada masalah? Apakah sudah terlihat slideshow di layar Ibu? Ada masalah? Enggak, di tempat saya belum. Baik, izin memulai presentasi. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas B, izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengelolaan limbah B3 hasil produksi sediaan farmasi. Next. Adapun anggota kelompok B1 yang terdiri dari NIM 61 sampai NIM 65. Next. Jadi adapun beberapa konten yang akan kami bahas, yang pertama itu pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, yang ketiga pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama yakni pendahuluan. Adapun latar belakangnya, jadi limbah ini merupakan sisa usaha atau kegiatan yang tidak dikehendaki oleh lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Nah, limbah B3 sendiri merupakan sisa suatu perusahaan atau kegiatan yang karena sifat konsentrasi ataupun jumlahnya ini mengandung zat berbahaya atau beracun, baik secara langsung atau tidak langsung, ini dapat mencemari lingkungan hidup. Nah, di industri farmasi sendiri, sediaan farmasi ini dapat dikatakan Ada masalah? Halo? Ada masalah? Mohon maaf Ibu, izin melanjutkan. Jadi produksi sediaan farmasi sendiri itu dapat menghasilkan limbah seperti limbah medis, kemudian obat-obat yang rusak, kemudian obat kedaluarsa dan kemasan obat. Namun demikian, pengelolaan limbah sediaan farmasi ini belum terlaksana dengan baik. Nah, hal ini karena adanya kendala, yakni belum tersosialisasinya dokumen rinci kebijakan atau petunjuk teknis pengelolaan limbah farmasi di unit kesehatan. Next. Kemudian ada pun rumusan masalah dari diskusi ini. Yang pertama itu bagaimana sistem pengelolaan limbah B3 sediaan farmasi ini yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Kemudian apa saja metode yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pengelolaan limbah B3 sediaan farmasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, bagaimana mekanisme monitoring dan pelaporan dalam pengelolaan limbah B3 sediaan farmasi. Untuk tujuannya, dapat memahami sistem pengelolaan limbah B3 sediaan farmasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Kemudian tujuan yang kedua, memahami metode yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pengelolaan limbah B3 sediaan farmasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan yang tujuan yang terakhir itu dapat memahami mekanisme monitoring dan pelaporan dalam pengelolaan limbah B3 sediaan farmasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Next. Limbah B3. Limbah B3 merupakan limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Next. Oke kan penting nih untuk penelitian.
Sumber limbah B3 menurut Syafruddin ada 5, yakni yang pertama dari proses produksi, lalu ada dari instalasi pembuangan air limbah farmasi, lalu ada insinerator, ada dari dust collector, dan juga ada dari laboratorium QC. Next. Eh, Baik, selanjutnya pada karakteristik limbah dari B3 ini, biasanya limbah B3 ini dibagi menjadi beberapa karakteristik. Yang pertama ada limbah infeksius, limbah jaringan tubuh, atau limbah patologis, limbah benda tajam, limbah dari bahan kimia yang sudah kadaluarsa atau tumbuhan atau sisa dari kemasan, limbah radioaktif, limbah sitotoksik, dan juga ada limbah farmasi, kemudian ada dari limbah peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat, dan ada limbah tabung atau gas kontainer yang bertekanan. Selain itu, limbah juga ada beberapa kategori lainnya, ada limbah B3 yang mudah meledak, limbah B3 yang mudah menyala, limbah B3 yang reaktif, limbah B3 yang bersifat infeksius, dan limbah B3 korosif, dan limbah B3 yang beracun. Kemudian bisa di next. Pada dampak limbah B3 ini, dia dibagi menjadi 4. Berdampak pada kesehatan, berdampak pada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Yang dimana pada kesehatan ini dapat menyebabkan efek toksik dan penyakit akut. Sedangkan pada dampak lingkungan ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem berupa pencemaran air, udara, maupun tanah. Dan pada dampak ekonomi ini dapat membuat kerugian pada finansial, biaya remediasi, dan peluang ekonominya dapat hilang. Kemudian pada dampak sosial, yaitu penurunan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, dan dapat mengakibatkan terjadinya konflik sosial di lingkungan. Baik, saya izin untuk menjelaskan mengenai pembahasan. Seperti yang kita ketahui, sistem pengolahan limbah B3 ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Adapun tahapan dari pengolahan limbah B3, yaitu tahap 1 adalah pengurangan, yang kedua ada pemilahan dan pewadahan, kemudian ada pelabelan, penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Adapun pengurangan dapat dilakukan melalui substitusi bahan, modifikasi proses, atau penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Kemudian pemilahan dan pewadahan B3 yang benar dapat mempermudah dalam upaya pengurangan limbah B3 serta teknik pengolahan yang digunakan. Untuk wadah yang biasanya digunakan dalam limbah B3 dapat dilihat pada layar, yaitu ada drum, jumbo bag, tangki IBC, dan kontainer. Kemudian adapun pelabelan yang dimana label pada limbah B3 ini meliputi nama limbah, identitas penghasil limbah B3, tanggal dihasilnya limbah B3, dan tanggal pengemasan limbah B3. Kemudian untuk penyimpanan merupakan kegiatan penampungan sementara limbah B3 sampai jumlah yang ditampung mencukupi untuk diangkut atau diolah. Penyimpanan ini harus mempertimbangkan jenis dan jumlah B3 yang dihasilkan. Berikut merupakan sirkulasi udara dari bangunan penyimpanan limbah B3, kemudian contoh tata ruang fasilitas dari penyimpanan limbah B3, kemudian ada wadahnya yaitu tangki dan kontainer. Yaitu penampungan lainnya atau penyimpanan lainnya ada silo, ada waste pile, bak penampungan perumpahan, dan waste impoundment. Kemudian untuk pengangkutan limbah B3 ini wajib diangkut oleh pengangkut limbah B3 yang memiliki perizinan di bidang pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan. Kemudian untuk pemanfaatan dari limbah B3 ini merupakan kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan. Untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pengolahan sendiri, di mana pengolahan limbah B3 ini itu bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sifat bahaya atau sifat racun dari limbah tersebut. Nah, di mana metode yang digunakan itu biasanya dalam pengolahan limbah B3 ini itu baik secara termal, adapun
Selain itu juga ada stabilisasi dan solidifikasi serta cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, di mana juga ada penimbunan, di mana penimbunan tersebut merupakan suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan dimaksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Next. Nah, untuk pemantauan dan pelaporan limbah dari B3 sendiri, di mana pemantauan di sini itu dilakukan pada fasilitas penyimpanan limbah B3, baik itu berupa dari bangunannya, kemudian ada tangki atau kontainernya, kemudian tempat tumpukan limbah B3, dan silo, dan juga ada waste impoundment. Selanjutnya, untuk pelaporan sendiri, di sini ada dua pustaka, di mana menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, di mana pelaporan sendiri itu minimal setiap 6 bulan kepada pejabat penerbit persetujuan lingkungan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2023, di mana pelaporan sendiri itu minimal setiap 3 bulan kepada instansi pemerintahan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas atau Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yakni kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, sistem pengelolaan limbah B3 yang dapat diterapkan untuk meminimalkan risiko pencemaran atau bahaya adalah dengan melakukan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, pemilahan dan pewadahan atau pengemasan, pelabelan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Kemudian yang kedua, metode yang diterapkan untuk mengoptimalkan pengelolaan limbah B3 sediaan farmasi meliputi beberapa cara seperti metode termal, metode stabilisasi dan solidifikasi, metode bioremediasi, metode elektrokoagulasi, dan metode pencucian. Yang ketiga, monitoring dan pelaporan dalam pengelolaan limbah B3 sediaan farmasi dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap fasilitas penyimpanan limbah B3 dari yang berupa bangunan, kontainer, tumpukan, hingga waste impoundment. Kemudian untuk pelaporan, hasil pencatatan yang dilakukan wajib dilaporkan kepada pejabat penerbit persetujuan lingkungan. Next. Berikut merupakan beberapa daftar pustaka yang kami cantumkan untuk pembuatan makalah. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Untuk waktu kami serahkan kepada Ibu Ari. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kelompok B1. Saya mohon maaf dari tadi saya punya masalah dengan sinyal ya. Oke, kelompok 1 sudah B1 sudah presentasi. Kelompok yang lain ada pertanyaan untuk kelompok B1? Silakan tulis di kolom chat atau Anda bisa open mic, tanyakan langsung bertanya kepada kelompok presenter. Oke, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya ingin klarifikasi ya dengan Anda untuk kan ada berbagai jenis limbah B3, beberapa karakteristiknya limbah B3 misalnya limbah yang infeksius ya, contohnya limbah infeksius itu kira-kira kalau di apotek atau di rumah sakit itu apa contohnya yang masuk kategori limbah infeksius? Tidak hanya kelompok B1 ya, yang Permisi, Ibu.
Halo, maaf saya tadi terlempar lagi dari Zoom. Tidak nyaman sekali sebenarnya seperti ini ya kuliahnya, saya juga tidak senang. Tapi karena posisinya sekarang saya sedang di lab BE, jadi mungkin akan seperti ini terus. Pertanyaan saya tadi ke kelompok presenter maupun ke peserta kuliah yang lain. Yang pertama, apa saja sih yang termasuk limbah infeksius? Kemudian demikian juga limbah sitotoksik itu kan merupakan bagian dari limbah B3 juga. Apa aja yang masuk dalam kategori limbah infeksius, limbah sitotoksik, dan kira-kira di tahap pengumpulan itu gimana caranya mengumpulkan, kalau instansi-instansi atau tempat-tempat tertentu, pelayanan kesehatan tertentu memproduksi limbah infeksius, apa saja yang perlu kira-kira disiapkan untuk mengumpulkan untuk pengumpulan limbah itu gitu. Ada yang mau kasih pendapat? Ada yang mau berpendapat? Contoh dulu deh, contoh limbah infeksius apa misalnya? Izin, Bu. Izin menjawab, Ibu. Oh, Ya. Baik, perkenalkan saya Dewi Purwani. Izin menjawab terkait pertanyaan Ibu yang pertama. Nah, biasanya limbah yang tergolong dalam limbah-limbah infeksius itu merupakan limbah yang berkontak langsung dengan pasien atau cairan tubuh pasien seperti itu, Ibu. Biasanya di rumah sakit yang termasuk ke dalam limbah infeksius itu merupakan syringe atau peralatan yang digunakan untuk dialisis, kemudian kateter dan lain sebagainya. Kemudian untuk penanganan limbah-limbah infeksius seperti itu dalam pewadahannya biasanya dikloterkan dan ditaruh pada suatu wadah yang diberi pelabelan begitu. Nah, untuk di rumah sakit sendiri terdapat 4 jenis wadah yang digunakan. Yang pertama wadah untuk bahan benda tajam, biasanya berwarna kuning dan berbentuk solid seperti itu. Bukan solid. Dia tahan terhadap tembusan seperti itu, Ibu. Kemudian untuk yang limbah infeksius kurang lebih bentuknya sama dengan limbah pecah belah atau benda tajam biasanya, dan pada labelnya juga diberikan safety box maksud saya, dan pada labelnya juga diberikan tanda limbah infeksius seperti itu. Nah, biasanya untuk penanganan limbah infeksius sendiri itu dikeluarkan atau ditampung dan dimusnahkan setiap 2 hari, begitu yang saya baca pada penanganan limbah menurut Kemenkes. Kemudian untuk limbah sitotoksik itu biasanya ditaruh pada wadah yang yang berwarna ungu dan ada tanda telomer seperti itu, dan juga tanda limbah sitotoksik. Kemudian yang terakhir yaitu limbah farmasi, biasanya digunakan biasanya yang tergolong dalam limbah farmasi tersebut adalah limbah-limbah obat-obatan yang kadaluarsa. Nah, obat-obatan tersebut biasanya ditaruh pada wadah safety box atau wadah kotak yang berwarna coklat seperti itu, Ibu, dengan kemasan-kemasan yang sudah dipisahkan dan ditaruh kemasan-kemasan yang ada pada limbah kadaluarsa tersebut ditaruh pada limbah non-infeksius seperti itu, atau plastik berwarna hitam biasanya. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, ya, bagus penjelasannya Dewi Purwani. Terima kasih. Ya, kalau untuk limbah infeksius misalnya, sebenarnya penghasil limbah infeksius itu kan tidak hanya rumah sakit, termasuk di dalamnya ada laboratorium diagnostik. Ya, termasuk di rumah sakit kan juga ada bagian laboratoriumnya. Itu adalah sumber-sumber penghasil limbah infeksius.
segalanya yang termasuk di dalamnya apa namanya scalpel itu bukan limbah ya, apa namanya jarum suntik dan sebagainya atau syringe-nya. Nah, itu sebenarnya kalau di luar itu dipisahkan. Jadi yang tajam-tajam, semua yang tajam-tajam itu dipisahkan, jadi dimasukkan dalam punya safety box sendiri, dan yang penting itu adalah pelabelannya. Kemudian yang kriteria biasanya kalau di luar itu mereka pakai agak keras gitu. Tong atau box bahannya agak keras sehingga tidak benar tadi kriterianya tidak mudah ditembus oleh benda tajam. Kemudian dan itu akan dimusnahkan dengan cara yang terpisah ya dengan limbah-limbah apa namanya yang lainnya. Kemudian apa tadi selain itu yang tadi dijelaskan, oke, limbah sitotoksik. Sitotoksik itu kan Anda tahu itu limbah yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya, ya kan, yang toksik terhadap sel. Itu pun yang penting adalah pelabelannya. Jadi di tempat-tempat penghasil limbah sitotoksik, misalnya di rumah sakit, tempat rekonstitusi obat sitotoksiknya, nah itu harus menjadi apa yang harus ada precaution, dan orang yang mengambil limbahnya pun harus idealnya memakai safety alat pelindung ya, gloves dan sebagainya, masker dan sebagainya yang baik sehingga menghindari apa namanya kontaminasi atau efek-efek tidak diinginkan. Oke, baik, terima kasih, bagus penjelasannya. Kemudian kita lanjut. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Selain dari pertanyaan saya, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tadi Yayan juga jawab untuk limbah infeksius. Ya, betul, termasuk kapas bekas darah apapun yang kontak dengan cairan tubuh manusia, yaitu masuk dalam kategori limbah infeksius ya. Kemudian limbah sitotoksik, ya limbah yang dihasilkan dari proses compounding atau obat kemoterapi, ya betul. Oke, tidak ada pertanyaan untuk kelompok B1. Kita lanjut kalau begitu dengan kelompok A2 ya. Kelompok A2. Kelompok A2 sudah pernah presentasi ya sebelumnya? Sudah atau belum? Sebelumnya sudah pernah Ibu terkait Ya, tablet. ya. Oh ya, oke. Kalau gitu kelompok A6 sudah pernah, yang belum sekarang, yang belum pernah presentasi yang diutamakan. Kelompok A6 belum ya? Kelompok A6 ada di sini semuanya? Kelompok A6? Izin masuk, Bu. Iya, Bu, ada. Mohon ditunggu sebentar nih, Bu, untuk mempersiapkan. Oke. Kalau Anda dipanggil, tolong segera nyebut ya. Jangan sampai berkali-kali. Agar ini nggak jadi kebiasaan. Diusahakan setiap kita interaksi Anda berusaha beri respon kurang dari 3 detik ya. Ya, diusahakan secepat mungkin. Begitu Anda mendengar, tolong respon. Ada masalah kelompok A6?
Iya Bu, mohon ditunggu sebentar. Oke, 1 menit untuk kelompok 6. Kita udah menunggu lumayan lama. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 6 izin untuk memaparkan hasil dari pekerjaan tugas kami yaitu untuk topik pengelolaan limbah padat. Nah, di sini dengan saya sendiri Sarendra Yagona NIM 27 dan ada teman-teman saya Miwayan Heli dengan NIM 26 Karen Patricia dan Dedi dan juga Tarisa. Baik, berikutnya akan dijelaskan yang pertama. Yang pertama dari latar belakang. Nah, di sini limbah produksi itu biasanya berupa bahan organik dan juga anorganik. Nah, limbah produksi ini biasanya bisa bersifat B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun. Nah, yang dimana dalam penanganannya tersebut harus sesuai dengan prosedur supaya tidak membahayakan lingkungan. Nah, di sini juga diperlukan pengelolaan limbah yang baik untuk mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi. Nah, di sini peraturan terkait limbah itu dapat dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Nah, pada pasal 13 dari undang-undang tersebut mengharuskan pengelolaan limbah itu untuk pemukiman, komersial, bahkan industri, seperti contohnya industri farmasi. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama itu apa dampak yang terjadi jika limbah padat industri farmasi tidak dikelola dengan benar. Yang kedua, bagaimana pengelolaan limbah padat pada industri farmasi yang efektif. Untuk tujuannya, untuk memahami dan mengetahui dampak serta pengelolaan limbah padat industri farmasi yang benar dan efektif. Selanjutnya, limbah padat. Limbah padat di farmasi industri biasanya bisa berupa sisa-sisa material yang dihasilkan dari berbagai proses produk obat-obatan dan produk farmasi lainnya, meliputi bahan baku yang tidak terpakai, produk yang gagal, kemasan kosong, serta alat-alat lab yang sudah habis masa pakainya. Pengelolaan yang tepat dari limbah ini sangat penting untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Yang pertama, proses produksi. Sumber limbah padat, proses produksi, sisa bahan baku berupa serbuk obat, produk out of spec, sisa bahan kimia, bahan aktif farmasi, dan bahan tambahan yang tidak digunakan dalam proses produksi. Sumber limbah padat yang didapatkan dari produk gagal seperti obat-obatan atau produk setengah jadi yang tidak memenuhi standar kualitas. Sumber limbah padat dari kemasan bisa berupa sisa kemasan,
plastik, kertas aluminium foil, botol gelas, bekas tub, kain kasa rusak, pecahan botol kaca, karton rusak, ampul atau vial pecah, solvent, kemasan tinta, kain lef, produksi, sisa tinta, kemasan bekas tinta kode produksi. Yang kedua ada IPAL farmasi, limbah padat yang dihasilkan dapat berupa sludge gel IPAL. Yang ketiga ada insinerator, limbah padat yang dihasilkan dari insinerator dapat berupa abu insinerator. Yang keempat, dust collector. Limbah padat yang dihasilkan dari dust collector dapat berupa debu dust collector. Dust collector. Dust collector. Ya. Yang pertama di sini ada jenis-jenis limbah padat, limbah B3, kemasan bahan kimia, sisa bahan kimia, dan bahan kimia yang tidak terpakai menghasilkan limbah B3 yang berbahaya. Yang kedua, limbah non B3, sisa produksi atau kegiatan penunjang yang tidak terkontaminasi oleh zat kimia berbahaya. Yang ketiga, limbah organik dan anorganik. Limbah organik adalah jenis limbah yang berasal dari bahan alami atau memiliki komponen yang dapat terurai secara hayati, seperti sisa-sisa bahan alami atau material yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Limbah anorganik adalah kemasan plastik dan logam, kemasan obat-obatan yang terbuat dari plastik, kaca, atau logam yang tidak dapat didaur ulang sepenuhnya. Baik, selanjutnya untuk pembahasan dampak limbah padat. Limbah industri farmasi menurut Azahra dan Savitri 2021 memiliki resiko yang besar dalam perusakan ekosistem dan lingkungan. Oleh sebab itu, dibutuhkan cara yang tepat untuk melakukan pengelolaan limbah dari industri farmasi guna mencegah munculnya dampak berbahaya yang ditimbulkan oleh limbah industri farmasi pada makhluk hidup, produk farmasi seperti itu sendiri, ekosistem, dan lingkungan. Pengelolaan limbah industri farmasi merupakan tantangan besar yang harus dihadapi dengan metode yang tepat untuk mencegah dampak yang berbahaya pada kesehatan dan lingkungan. Berdasarkan tinjauan literatur, terdapat berbagai metode yang efektif dalam mengenai limbah padat cair dan gas yang dihasilkan di industri farmasi. Beberapa metode yang sering digunakan termasuk inertisasi, penimbunan aman, pembakaran, pengkapsulan, dan penguburan dalam untuk limbah padat. Disinfeksi kimia, pembuangan melalui saluran pembuangan, dan pengelolaan di pabrik pengelolaan air limbah untuk limbah cair, serta teknologi pengelolaan limbah gas untuk limbah gas. Limbah padat industri farmasi dapat tidak berdampak serius pada lingkungan dan kesehatan. Dampak limbah padat itu ada 4, yaitu dampak pencemaran pada tanah, yaitu limbah padat farmasi yang mengandung bahan kimia aktif dibuang ke tanah tanpa pengelolaan yang tepat. Kemudian yang kedua adalah pencemaran pada air. Limbah padat farmasi yang tidak dikelola dengan baik atau bahan kimia yang larut dan masuk ke dalam tanah atau dalam air terdekat menyebabkan pencemaran air. Kemudian gangguan kesehatan masyarakat. Pemaparan terhadap bahan kimia farmasi di sekitar pabrik, tempat pembuangan limbah dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama jika limbah farmasi mengandung zat racun atau bahan yang sulit terurai, seperti antibiotik atau bahan pengawet tertentu. Kemudian resistensi antibiotik. Kandungan antibiotik dalam limbah farmasi dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Ketika antibiotik terpapar ke lingkungan dalam jumlah kecil, mikroorganisme dapat beradaptasi dan menjadi resisten terhadap antibiotik tersebut.
Next. Baik, selanjutnya limbah industri farmasi ini memiliki resiko yang besar dalam penurunan perusakan ekosistem dan lingkungan. Nah, karena oleh sebab itu diperlukan metode yang efektif untuk mengelola limbah industri untuk mencegah terjadinya dampak berbahaya yang ditimbulkan oleh limbah tersebut. Nah, di sini juga ditekankan bahwa pentingnya penanganan dalam pembuangan limbah farmasi secara aman. Maka dari sebab itu, berbagai metode yang dapat digunakan untuk meminimalisir atau menghilangkan resiko terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat dalam proses pengelolaan limbah farmasi. Next. Baik, selanjutnya ada beberapa macam metode pengolahan limbah padat. Yang pertama yaitu inertisasi, di mana merupakan teknik yang digunakan untuk pengelolaan limbah padat yang ditunjukkan untuk mengurangi risiko kontaminasi pada lingkungan. Selanjutnya yang kedua itu penimbunan aman, di mana merupakan teknik pengelolaan limbah padat yang melibatkan pembuangan limbah berbahaya ke dalam tempat pembuangan akhir atau landfill yang dirancang khusus untuk menampung limbah tersebut. Selanjutnya yaitu pembakaran, di mana merupakan proses pembuangan limbah padat organik yang dilakukan dengan proses pembakaran hingga menjadi residu dan gas. Next. Selanjutnya pengkapsulan, di mana merupakan proses penutupan limbah dengan material yang solid dan stabil untuk mengurangi risiko terhadap lingkungan. Proses ini sering melibatkan penggunaan bahan seperti resin, beton, atau material lain yang mampu menahan kontaminan. Selanjutnya itu penguburan dalam, di mana merupakan metode penguburan limbah di lokasi penggalian yang telah ditentukan, di mana untuk lubang yang digali itu dengan kedalaman 2 hingga 3 meter dan lebar sekitar 1 hingga 2 meter. Next. Kemudian ada autoclave, yaitu merupakan metode sterilisasi menggunakan uap jenuh dalam bejana bertekanan dengan suhu tinggi dan jangka waktu yang cukup lama untuk menghancurkan patogen dari limbah padat. Selanjutnya itu microwave merupakan mohon maaf Ibu sebelumnya ini sepertinya salah pemasukan materi untuk yang microwave. Baik, untuk kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi tadi, yaitu pengelolaan limbah padat industri farmasi itu merupakan isu kritis yang berdampak besar bagi kesehatan masyarakat dan juga lingkungan. Limbah ini dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air serta resisten antibiotik mikroba di lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan metode pengelolaan yang efektif dan aman. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengelola limbah padat meliputi inertisasi, penimbunan aman, pembakaran, pengkapsulan, penguburan dalam, autoclave, dan juga microwave. Setiap metode memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri, tetapi semua bertujuan untuk mengurangi risiko pencemaran dan dampak negatif terhadap ekosistem. Panduan dari WHO dan penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa pengelolaan limbah farmasi yang baik tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan. Penerapan teknologi pengolahan yang tepat sangat penting untuk meminimalkan dampak buruk limbah farmasi dan memastikan keberlangsungan ekosistem. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Oke. Dari beberapa cara pengolahan limbah industri farmasi tadi yang kalian tampilkan. Autoclave itu digunakan untuk limbah farmasi, limbah padat yang seperti apa? Contohnya apa? Yang Anda tahu? Jelas pertanyaannya? Autoclave itu kita gunakan autoclave untuk pengolahan limbah farmasi yang seperti apa? Bisa Anda tampilkan contohnya?
Ini berkaitan dengan apa yang udah dipresentasikan kelompok sebelumnya loh. Iya Ibu, izin menjawab. Mhm. Jadi di sini untuk contoh-contoh dari limbah farmasi yang memakai autoclave itu bisa seperti limbah biologi, seperti kultur mikroba yang tidak diperlukan lagi, atau sisa-sisa obat yang tidak terpakai yang dapat diautoklaf dulu sebelum dibuang Ibu, sebelum diolah untuk menjadi limbah lagi. Oke, apakah semua sisa obat perlu diautoklaf sebelum diolah dengan diolah dengan cara lain, misalnya apakah landfill atau insinerasi? Apakah semua sisa-sisa obat itu harus diautoklaf? Atau ada kriteria bahan seperti apa yang harus diautoklaf dulu sebelum diolah dengan cara lain, misalnya insinerasi atau landfill dan sebagainya? Ibu izin menjawab, Ibu. Untuk Silakan. maaf, untuk limbah yang diolah di autoclave itu beberapa limbah infeksius, Ibu. Mungkin seperti jarum suntik dan peralatan bedah seperti itu, Ibu. Beberapa aja atau semua yang infeksius itu harus dipastikan sebelum ya. Ya, Silakan. untuk yang autoclave seluruh limbah yang infeksius, Ibu, yang berpotensi terkontaminasi. Iya, betul. Nggih. Iya, oke, betul. Jadi semua yang berpotensi mengkontaminasi lingkungan dan sebagainya itu harus di autoclave dulu sebelum diolah dengan cara lain. Misalnya setelah semua limbah infeksius kan harus diyakinkan bahwa setelah dia rilis baru bisa diolah dengan cara yang sama dengan limbah lainnya, ya kan? Entah pakai insinerasi atau landfill dan sebagainya. Jadi semua limbah yang infeksius yang misalnya bekas-bekas kapas, kemudian jarum suntik dan sebagainya yang kontak dengan tubuh manusia atau yang masih ada sisa-sisa cairan tubuh manusia bekas limbah diagnostik itu harus diautoklaf dulu. Baru setelah diautoklaf dipastikan bahwa semua steril, tidak ada sisa-sisa mikroorganisme lagi, baru bisa diolah dengan cara yang lain, entah dengan insinerasi atau dengan landfill dan sebagainya. Kemudian kira-kira yang diolah dengan microwave itu apa ya? Anda menampilkan di sini judulnya microwaving, tetapi penjelasannya tidak sesuai. Apa kira-kira yang contoh limbah padat yang pengolahannya dengan cara microwaving dulu? Ya baik Ibu, jadi seperti yang saya izin menambahkan seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, bahwa limbah-limbah yang bersifat infeksius atau toksik yang dapat mengkontaminasi itu perlu diautoklaf. Nah, jadi di sini contoh-contoh obatnya itu yang tidak bisa langsung dibuang perlu diautoklaf itu seperti obat kemoterapi dan atau juga seperti antibiotik seperti itu Ibu. Pertanyaan saya untuk yang di microwave itu limbah seperti apa? Limbah padat seperti apa? Bukan yang autoclave. Yang autoclave kan udah terjawab tadi. Yang microwave yang dimasukkan yang di microwaving itu yang mana? Limbah padat yang seperti apa? Karena kan tadi penjelasannya di slide kalian nomor berapa tuh? Nomor 13 kalau nggak salah ya. Itu kan nggak cocok antara judul sama isinya. Yang di microwave Anda jelaskan penjelasan di bawahnya enkapsulasi. Nah, sekarang saya tanya, limbah padat yang seperti apa sih yang diperlu di microwave? Atau yang bisa di microwave? Contohnya? Menjawab, Ibu. Ya. Kalau untuk microwave dia dari literatur yang kami dapatkan sama dengan autoclave, Ibu. Cuma untuk microwave itu dia penggunaannya menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tertentu yang tujuannya untuk memanaskan limbah yang infeksius juga, Ibu. Misalnya aluminium foil
bekas dari menkultur kah atau sebagainya, itu boleh nggak di boleh nggak kira-kira? Boleh, Ibu. Benar boleh? Izin menjawab, Ibu. Mungkin kalau untuk aluminium foil bekas kultur, sebaiknya tidak menggunakan metode microwave sih, Ibu. Lebih disarankan untuk Kenapa? autoclave. Karena dia Kenapa? kalau dipanas, Kenapa? Kenapa? Kalian tahu kan cara kerja microwave? Kan ekspektasi saya adalah ini kan kalian udah tingkat profesi ya, di S1 kalian udah belajar pakai autoclave, prinsip kerja autoclave, meskipun mungkin tidak semua risetnya memakai autoclave, tapi paling tidak kan di formulasi teknologi steril misalnya, itu kan pasti ada praktikum yang Anda memerlukan sterilisasi. Jadi cara kerja autoclave, Anda tahu microwave, Anda tahu bahan apa yang boleh masuk microwave, bahan atau material dari komponen apa yang nggak boleh masuk gitu. Itu kan harus tahu. Nah, itu maksud saya. Ya, jadi pelajari apa sih yang boleh di limbah yang bisa diolah dengan microwave sebelum diolah dengan cara yang lain gitu ya, atau yang mana yang nggak bisa. Dan kapasitas microwave yang seperti apa sih yang kita butuhkan? Kan kita selalu berpikir kalau Anda bekerja di industri atau di rumah sakit atau instansi, kan pasti Anda berpikir running dengan metode itu cost-nya berapa yang kita miliki dan jumlah seperti kemudian jumlahnya berapa kalau autoclave kan size-nya banyak ya, tapi yang microwave yang seperti apa yang diperlukan untuk pengelolaan limbah tersebut. Nah, itu harus diperhatikan ya. Jadi saat Anda memaparkan cara pengelolaan limbah farmasi, Anda mesti tahu yang bisa dikelola dengan cara itu apa saja. Misalnya kalau autoclave itu harus untuk limbah padat B3 yang tidak hanya limbah padat ya, yang infeksius itu harus di autoclave dulu sebelum dirilis atau dimusnahkan dengan cara yang lain gitu. Kemudian microwave yang seperti apa? Kemudian deep burial atau penguburan dalam itu limbah yang seperti apa yang boleh diolah? Apakah langsung atau tidak langsung harus di pre-treatment dulu sebelum di deep burial, itu limbah yang seperti apa? Demikian juga yang enkapsulasi misalnya. Atau landfilling. Landfilling itu apakah limbah seperti apa yang bisa didirect landfilling, jadi bisa landfilling secara langsung, atau harus diolah dulu sebelum di landfilling, seperti itu. Ya, jadi nggak hanya sekadar cara pengolahannya, tetapi Anda harus tahu kapan itu dipakai. Ya, sebagai farmasis, meskipun nanti farmasis itu kan pekerjaannya banyak ya, di salah satunya harus tahu manajemen limbah baik di industri farmasi maupun di rumah sakit. Kalau di rumah sakit mungkin yang B3-nya yang harus menjadi attention untuk seorang farmasi. Demikian juga kalau di industri. Kalau di industri limbah padatnya juga banyak. Misalnya salah satunya dari limbah ruangan produksi ya, misalnya dari dust collector. Dust collector itu kan biasanya kita pakai untuk membersihkan ruangan produksi ya. Jadi ada ruangan produksi antibiotik, non antibiotik,
itu kan biasanya dipisahkan, dust kolektornya pun berbeda karena bisa jadi treatment untuk apa namanya dust collector hasil si antibiotik itu atau itu harus diterima yang lain, misalnya dengan inerti pembakaran, dengan insenerasi dan sebagainya sebelum diolah dengan cara yang lain, sebelum kemudian sisa insenerasinya dibuang atau diolah lagi ditimbun lagi dengan teknik landfilling itu gitu. Jadi ada beberapa tahapan dan itu harus diperhatikan ya. Oke. Untuk limbah padat sudah jelas atau ada pertanyaan? Microwave biasanya kita akan menghindari material-material dari logam ya, Dik ya. Anda cari alasannya. Oke? Itu prinsip dasarnya. Oke. Untuk kelompok 6 saya rasa cukup. Kita masih punya waktu sekitar berapa menit lagi? 18 menit lagi. Saya kira masih ada waktu untuk satu presentasi lagi. Terima kasih kelompok A6 ya. A6 dan B1. Sekarang kita lanjut ke ke kelas B satu lagi ya, ke kelompok B2 sudah pernah B3 sudah pernah presentasi? Izin menjawab, Ibu, belum. Oke, ya. Kelompok B3 ya. Iya, Ibu, mohon ditunggu, Ibu. Topiknya limbah cair kan? Iya, Ibu. Ya, oke. Oke. Kelompok B3 nanti presentasinya fokus ke pengolahan limbah cair untuk sediaan dari produksi atau dari sediaan farmasi atau dari rumah sakit dan instansi kesehatan ya. Berarti untuk presentasinya langsung di bagian pembahasannya, Ibu ya? Iya, karena Anda terlalu general di bagian pendahuluannya. Topik kita khusus untuk farmasi, limbah cair farmasi. Oke, langsung ke bagian pembahasannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan ini kami dari kelompok B3 akan mempresentasikan hasil kajian literatur kami tentang pengolahan limbah cair, di mana untuk kelompok penyajinya itu dari NIM 71 sampai 75. Adapun di bagian pembahasan yang pertama akan saya bahas terkait dengan langsung di bagian pengolahan dari limbah cair itu sendiri. Langkah yang pertama dilakukan adalah teknik pemilahan, di mana pemilahan limbah cair itu merupakan suatu proses pemisahan limbah berdasarkan jenis, sifat, dan karakteristik sebelum dikelola lebih lanjut. Proses ini penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu juga meningkatkan efisiensi pengolahan. Artinya di sini bahwa ketika kita sudah mengkarakteristikkan limbah itu, apakah dia termasuk yang akan diolah secara fisika, kimia, atau biologi, seperti yang tertera pada bab 2-nya itu nanti akan kita tentukan metode apa yang kita akan gunakan, seperti yang akan dijelaskan berikutnya. Dan juga untuk memfasilitasi daur ulang, artinya jika ada beberapa limbah ataupun minyak ataupun bahan kimia tertentu yang sekiranya masih dapat digunakan kembali. Selanjutnya, bagian penampungan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait penampungan limbah, di mana penampungan limbah ini merupakan proses pengumpulan limbah sebelum limbah tersebut dipindahkan ke wadah penampungan, di mana dalam penampungan ini perlu diperhatikan spesifikasi dari wadah penampungan yang yaitu harus kuat, anti bocor, tidak mudah, memiliki tutup, dan tidak boleh overload. Nah, selain itu juga dalam penampungan perlu memperhatikan sifat fisika kimia dari limbah tersebut. Apakah apabila limbah tersebut ditampung dalam suatu wadah, apakah memiliki reaksi kimia yang merugikan bagi kesehatan atau lingkungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, setelah limbah tersebut ditampung, maka selanjutnya akan dilakukan proses pengolahan limbah. Adapun beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama metode biofilter anaerob dan juga aerob. Nah, pada gambar itu terlihat sebelum dia dilakukan ditampung pada tabung atau bak aerob dan anaerob, maka limbah terlebih dahulu harus diendapkan di bagian bak pengendapan. Nah, pada bagian bak pengendapan yang berwarna kuning ini, di mana limbah cair dari saluran pembuangan limbah ke dalam bak ekualisasi, kemudian dialirkan ke bak pengendapan awal, di mana akan terjadi pengendapan partikel, lumpur, pasir, dan juga bahan organik yang tersuspensi. Nah, selanjutnya setelah limbah tersebut sudah diendapkan, namun ada beberapa limbah yang perlu dilakukan penguraian lebih lanjut yang dimasukkan ke dalam bak biofilter anaerob, di mana terjadi penguraian zat-zat organik yang belum terurai sempurna di dalam bak pengendapan awal. Selanjutnya, setelah memasuki bak anaerob, dilanjutkan dengan bak biofilter aerob, di mana limbah cair akan mengalami kontak dengan mikroorganisme yang tersuspensi dalam air maupun yang menempel pada permukaan media. Hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dari penguraian zat organik. Setelah itu, setelah diuraikan, maka limbah selanjutnya akan diendapkan di bagian bak pengendapan akhir, di mana limbah cair dipompa kembali ke bagian inlet biofilter aerob dengan pompa resirkulasi lumpur. Sedangkan untuk air limpasan dialirkan ke bak kontrol dan selanjutnya akan dialirkan ke bak kontraktor klor untuk proses desinfeksi. Adapun metode yang kedua yaitu metode koagulasi flokulasi, di mana pada bagian atau bak koagulasi ini di mana terjadi penambahan koagulan, yaitu bisa digunakan dengan aluminium sulfat dan juga PAC. Nah, di mana penggunaan koagulan ini akan membantu mengumpalkan bahan pada limbah cairan sehingga terbentuk suatu flok yang kemudian akan mudah dipisahkan atau diendapkan. Selanjutnya, setelah proses tersebut, maka dilanjutkan dengan proses flokulasi, yaitu pada proses ini terjadi penambahan agregasi yang dilibatkan untuk kemudian dilakukan pengadukan secara lambat, sehingga proses pengendapan dari bahan-bahan yang sudah terendap tadi itu membentuk suatu pengendapan yang besar, sehingga nantinya akan lebih mudah untuk dipisahkan antara yang cair dengan bahan-bahan yang diendapkan. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode elektrokoagulasi, di mana pada metode elektrokoagulasi ini akan terjadi reaksi redoks. Nah, dari reaksi redoks ini akan pada bagian reaksi anoda akan terbentuk aluminium hidroksida, di mana senyawa aluminium hidroksida ini akan bertindak sebagai koagulan yang akan nantinya membentuk flok. Nantinya massa flok ini akan membesar karena adanya oksidasi, dan massa flok yang semakin besar ini akan membuat flok tersebut mengendap di bagian dasar. Setelah itu pada akan terbentuk dua bagian, yaitu bagian endapan dan bagian cair, di mana nanti limbah cair tersebut selanjutnya akan dilakukan filter kembali untuk memfiltrasi kotoran atau residu-residu flok kecil yang masih ada. Apabila setelah dilakukan filter, maka selanjutnya limbah dapat dibuang. Next.
Baik untuk metode mikrobial elektrolisis ultraviolet cell atau MCUC, metode ini menggabungkan proses metode ini menggabungkan proses elektrokimia mikroba untuk Untuk metode ini menggabungkan proses elektrokimia mikroba untuk mengolah H2O2 atau hidrogen peroksida, baik dalam pembentukan maupun penguraiannya dengan radiasi UV untuk menghasilkan radikal hidroksil melalui suatu reaksi. Metode ini efektif menghancurkan berbagai senyawa organik kompleks, termasuk residu obat-obatan, dan memiliki keuntungan yaitu efisien dan biaya yang lebih rendah. Next. Yang kedua yaitu ada metode lain yaitu metode supercritical water atau SPC. Di mana metode ini itu memiliki keuntungan metode SPC ini adalah proses yang menggunakan air di atas titik kritisnya, yaitu pada suhu 374 derajat Celcius dan tekanan 221 bar. Dalam kondisi superkritis ini, sifat transportasi dan pelarutan yang sangat baik, sehingga mampu menguraikan sebagian besar senyawa organik menjadi molekul yang lebih kecil melalui berbagai jalur reaksi yang cepat dan efisien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, saya melanjutkan di bagian pembuangan, di mana pembuangan itu harus memenuhi baku mutu yang ditentukan, di mana adanya pemantauan kualitas air limbah minimal 1 kali per bulan, dan dilakukan hasil pemantauan yang dilaporkan setiap 3 bulan. Adapun hasil dari baku ini merupakan tabel untuk standar baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri farmasi. Berikut merupakan dokumentasi hasil pemantauan dari hasil pengolahan limbah tadi, di mana semua hasil pengujian yang dilakukan itu didokumentasikan seperti pada formulir yang terlampir. Baik, setelah pemaparan materi yang sudah disampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan produksi dalam industri farmasi mengandung bahan pencemar atau polutan berupa senyawa organik maupun anorganik. Jika limbah cair yang dihasilkan tersebut tidak diolah dahulu dan baik sebelum dibuang, maka akan berpotensi mencemari lingkungan dan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan manusia dan kelangsungan hidup makhluk biotik serta kelestarian alam. Maka dari itu, sebaiknya limbah cair yang dihasilkan ini perlu melewati serangkaian proses pengelolaan. Proses pengelolaan limbah ini diawali dari tahap pemilahan, penampungan, pengolahan, hingga proses pembuangan. Kemudian untuk metode yang dapat digunakan dalam pengolahan limbah cair seperti menggunakan metode biofilter, anaerob, koagulasi, flokulasi, elektrokoagulasi, fotokatalis, mikrobial elektrolisis, ultraviolet cell atau MCUC, dan supercritical water class SWC. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan bisa di-scan sini. Baik, Ibu, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih. Oke, kita masih punya waktu, silakan peserta yang mau kuliah, yang mau bertanya, mungkin bisa ada untuk memerlukan preliminary treatment misalnya ya, misal entah dengan cara fisika, kimia atau biologi misalnya, kalau limbah cair itu cenderung membentuk ada
bentuknya suspensi, ada padatan yang tidak larut di situ, maka yang preliminary treatmentnya biasanya harus difiltrasi dulu, jadi memisahkan padatannya dengan limbah cairnya. Jadi ada preliminary treatment seperti itu, atau secara kimia gitu ya, bisa misalnya limbah-limbah cair yang bersifat asam, maka basahkan dulu dan sebagainya. Kemudian setelah preliminary treatment atau pengolahan awal baru masuk ke treatment yang pertama gitu ya, pengolahan yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, dari tahapan pengolahan limbah cair itu, yang paling akhir itu kan pengolahan yang terakhir itu yang pengolahan tersier. Setelah pengolahan tersier ini kan limbah itu akan dirilis lagi ke lingkungan ya. Bekas limbah itu kan akan dirilis ke lingkungan. Parameter apa? Tadi Anda sudah tampilkan beberapa parameternya. Parameter apa yang harus dipenuhi sebelum limbah itu dirilis ke lingkungan. Artinya parameter itu menunjukkan bahwa sudah tidak berbahaya lagi ini limbah cair sehingga tidak membahayakan lingkungan dan sebagainya, kehidupan makhluk lain bila dirilis ke lingkungan gitu ya. Nah, kira-kira dari parameter itu, nah ada parameter namanya BOD, COD, TSS. BOD itu apa? Ada yang tahu? Anda kan tampilkan nih BOD. BOD, parameter BOD itu apa? Dan itu menunjukkan apa? Ada yang bisa memberi pendapat? Ya baik, Ibu. Izin memberikan pendapat, Ibu. Ya. Baik Ibu, untuk BOD itu sendiri merupakan parameter untuk mengetahui kualitas perairan ataupun limbah yang sudah diolah itu Bu, apakah dia bisa dilanjutkan untuk dibuang misalkan di sungai seperti itu. Nah, BOD itu sendiri itu menyatakan terkait dengan indikator jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme itu untuk dapat mengoksidasi bahan organik di dalam airnya itu Ibu, di dalam limbah cairnya. Apa sih kepanjangannya BOD? Biological Oxygen Demand, Ibu. Biological Oxygen Demand atau Biochemical Oxygen Demand. Oke. Yayan jawab di chat Biochemical Oxygen Demand. Ya, jadi BOD itu Biochemical Oxygen Demand. Kalau COD itu apa? COD itu apa? Chemical Oxygen Demand kan? Iya, Ibu. Apa bedanya COD dengan BOD? Kalau COD itu apa, jumlah oksigen itu kan sama-sama mencerminkan jumlah oksigen yang digunakan. Nah, kalau COD itu yang oksigen yang digunakan untuk apa, melalui proses seperti apa. Kalau BOD itu yang seperti apa? Tahu ada bedanya? Izin untuk menjawab, Ibu. Ya. Untuk chemical oksigen, dia itu banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat yang dapat dioksidasi di sampel airnya itu. Sedangkan kalau misalnya biological oxygen demand itu dia lebih ke oksigen dibutuhkan oleh mikroorganismenya untuk menguraikan limbah organiknya. Kenapa Pak, kalau Anda lihat nih kan parameter
COD itu nilainya lebih tinggi daripada BOD. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Kalau Anda lihat COD itu kan parameternya, nah kalau di sini baku mutu air limbah itu 300, kalau BOD itu 100. Kenapa seperti itu? Kenapa kira-kira COD lebih tinggi? Izin menjawab, Halo Bu. Ibu, Iya, silakan. Siapa yang duluan jawab? Silakan. Izin berpendapat, Ibu. Iya. Dari yang saya ketahui, ketika COD-nya itu lebih besar daripada BOD, berarti cemaran limbah kimianya di dalam air itu melebihi dari adanya mikroorganisme di air seperti itu. Oke, dan batasan untuk baku mutu limbah pun memang COD lebih tinggi kan? Iya nggak? Karena COD itu mencerminkan adalah semua jumlah oksigen yang diperlukan atau yang digunakan untuk yang diperlukan untuk mendegradasi atau mengoksidasi bahan organik yang ada dalam limbah cair itu melalui proses kimiawi. Kalau biochemical oxygen demand itu hanya terbatas pada proses biologis. Jadi bisa jadi yang oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk memecah bahan organik secara biologis itu hanya itu yang bisa kita lihat di BOD, sedangkan yang secara kimiawi kita kan nggak bisa lihat dari parameter BOD-nya, sehingga COD-nya itu biasanya dari baku mutunya, nilai baku mutunya pun lebih tinggi daripada BOD, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, Anda harus tahu kenapa itu kalau dari nilai baku mutu air limbah itu sebelum dia dirilis, persyaratan untuk nilai COD dan BOD-nya itu berbeda gitu. Ya, Anda harus tahu apa sih proses yang terjadi dan sehingga parameter COD yang dilihat, parameter BOD yang dilihat, masing-masing parameter itu mencerminkan apa. Ya, oke, terima kasih tadi ya sudah ikut berpendapat. Kemudian TSS itu apa sih? Total Suspended Solid. Kemudian apalagi kira-kira dari parameter limbah cair selain total dissolved solidnya, berapa nitrogennya, kemudian phenolatan. Jadi pada saat memenuhi parameter ini, nilai parameter COD, BOD, TSS rilis ke lingkungan. Diulang kembali pengolahannya, berarti ada sesuatu yang mungkin ada proses yang kurang tepat gitu. Entah ada dari sekian tahapan proses pengolahan limbah, berarti ada proses yang hasilnya kurang baik sehingga di hasil akhir tidak memenuhi persyaratan untuk nilai baku mutu limbah, baku mutu air limbah yang bisa dirilis ke lingkungan. Jadi sebagai seorang farmasis Anda harus tahu berapa sih kriteria parameter ini sebelum bisa untuk limbah cair, sebelum limbah itu hasil pengolahan limbah cair itu bisa dirilis ke lingkungan. Karena apa dampaknya kalau misalnya total nitrogen atau total N-nya besar? Kira-kira menurut Anda apa sih dampak bagi lingkungannya?
Apa dampaknya? Kalau nitrogen total N itu kan total nitrogen kan. Kalau nitrogen itu masih banyak melebihi dari ambang yang bisa diterima atau ambang yang dipersyaratkan, itu apa dampaknya kira-kira bagi lingkungan? Ada yang punya pendapat? Dari hasil literatur Silakan. Dari hasil literatur kelompok kami itu kami menemukan jika nitrogennya itu tinggi, maka itu akan menyebabkan, terutama dia tercemar di daerah perairan, itu dia akan mengakibatkan pertumbuhan alga yang beracun itu akan semakin meningkat, Ibu, sehingga nantinya itu akan mempengaruhi untuk ekosistem di perairan seperti seperti ikan-ikan, terumbu karang seperti itu, karena mengakibatkan itu terjadi kekurangan oksigen nantinya, Ibu. Ya, betul. Jadi kalau nitrogen itu salah satu unsur hara penting untuk tanaman, tetapi kalau jumlahnya itu terlalu banyak, itu akan menyebabkan overgrowth dari misalnya alga, enceng gondok dan sebagainya, yang itu menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Itu contohnya. Sama juga dengan fenol. Ya, fenol itu kalau kadar fenol atau konsentrasi fenolnya misalnya lebih tinggi dari yang dipersyaratkan, itu impact-nya atau dampaknya ke lingkungan apa? Coba dicari ya, apa sih dampak fenol untuk, ya oke, ada yang ada yang mau berpendapat? Ya, Ibu. Mungkin sedikit saja, Ibu, untuk kandungan fenol yang tinggi itu jika tercemar itu kita dapatnya menyebabkan toksisitas, Ibu, terutama untuk organisme di lautan, seperti itu, Bu. Ya, betul. Konsentrasi fenol yang tinggi itu toksik terhadap organisme. Misal kalau dilepas ke dirilis ke sungai dan sebagainya, itu akan membahayakan ekosistem yang ada di situ, ya, ikan dan sebagainya. Jadi karena fenol itu di satu sisi itu toksik dalam jumlah yang, apabila itu ada dalam jumlah yang banyak, masih banyak melebihi dari ambang batas yang dipersyaratkan dari baku mutu air limbah, maka itu akan berbahaya untuk organisme karena toksisitasnya. Ya, oke, saya kira cukup dari penjelasan kelompok ini ya. Terima kasih kelompok B3 ya. Mudah-mudahan kelompok yang lain yang belum sempat presentasi bisa sama-sama belajar ya dari apa yang dipresentasikan oleh kelompok Anda, teman-teman Anda dari perwakilan dari setiap topik tadi. Cuman ada satu topik yang tadi kita belum tampilkan, farmasi kalau nggak salah. Anda bisa baca sendiri. Saya lihat dari tugas yang Anda buat itu kemasan obat dan sebagainya, itu sudah ada yang tidak. Oke, saya kira itu cukup untuk mudah-mudahan itu sudah pengelolaan limbah padat itu sudah menjadi representasi dari limbah kemasan obat untuk materi kita yang terakhir, karena limbah kemasan obat ini kan salah satu bentuk limbah padat ya. Jadi nanti Anda silakan lihat lagi teman Anda yang membuat materi untuk limbah pengelolaan limbah padat, dan metodenya kurang lebih untuk
pengolahan limbah kemasan obat akan kurang lebih sama. Oke, sampai di sini kuliah hari ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri untuk kuliah hari ini. Selamat siang semuanya. Siang Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.